Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Oh haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Amin, amin, amin. Kita pujikan dengan semangat dan suara yang keras. Tuhan, kau sungguh ajaib. Tiada hentinya Tuhan, kami mengagumimu Yesus. Amin. Kita angkat tangan kita, katakan, mau selalu bersyukur kepada. Kita angkat kedua tangan kita, katakan syukur kepada Tuhan kita, Allah kita. Aku selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu pujikan. Ku mau selalu bersyukur. Kita angkat kedua tangan kita, angkat kedua tangan kita, ucapan syukur. Pandang Yesus yang bertahta di atas puji-pujian kita. Amin, amin. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan jemaat, pujikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu.
siap melayani-Mu, Bapa kami siap memuji Kau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pasti berdiri sama-sama. Bapak Saudara yang terkasih, saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam setiap puji-pujian kita, amin. Kalau kita pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita dan kuasanya bekerja saat ini, amin. Puji Tuhan, kita pujikan pujian ini. Amin. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada amin, amin. Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta, amin. Di atas pujian umatnya, sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertahta, haleluya. Di atas pujian umatnya, bila Allah hadir, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah dengan segenap hati dan jiwa kita. Ada pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, amin. Yang nyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Kita tepuk tangan di atas kepala. Dalam pujian, kita tepuk tangan di atas kepala ya. Hati dan jiwa, dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, sekali lagi, ada kuasa. Tepuk tangan di atas kepala. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa, haleluya. Puji Tuhan, selamat kembali. Dan persembahan pujian, ada persembahan pujian? Gak ada ya? Iya. Oh ada ya remaja. Ya, persembahan pujian dari muda remaja, saya silakan maju.
Puji Tuhan, pujian yang sangat indah sekali. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat ya, bisa membuat kita menari, tertawa, tersenyum, bahkan menangis karena kemurahannya yang begitu besar buat kita. Sampai kita merasakan terharu betapa luar biasanya Tuhan buat kita. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan yang pertama. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Kita pujikan pujian berikut ini. Kasih yang begitu besar buat kita umat-umatnya yang percaya padanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang kini hanya untukmu. Amin, haleluya. Haleluya, kasih yang begitu besar. Sama-sama pujikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Saya undang cepat itu sama-sama. Kita menari buat Tuhan, karena kita sudah dibebaskan. Hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, yang kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, yang kini hanya untukmu. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita? Nggak dengar. Ada sukacita? Amin. Boleh tos kanan kiri katakan, saya bersukacita karena sudah dibebaskan, dimenangkan sama Tuhan. Haleluya. Yesus, lebih dari segalanya Tuhan, kami selalu berharap terus padamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan. Glory, haleluya. Lebih dari segalanya, amin. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Benar Tuhan, begitu rindu hati kami. Oh Yesus, berada dekatmu.
sama-sama pujikan. Oh haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap wajah pagi. Begitu rindu hati kita, begitu rindu hatiku, berada dekatmu. Alangkah dalam, alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Kita angkat tangan kita, sama-sama katakan, tenanglah Yesus, tenanglah jiwa kami Tuhan, dalam naungan sayap-Mu. Oh haleluya. Menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu, selalu rindu langkah-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, katakan tenanglah, oh jiwaku, dalam naungan sayap-Mu. Yesus, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu, selalu mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Patut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah melindungi, menolong, menyertai, memberkati kami, dan memungkinkan kami pada saat pagi hari ini untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami bersama-sama jemaat-Mu akan menikmati kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman-Mu Tuhan. Demikian pula Tuhan, Roh Kudus mempersiapkan hidup kami untuk Tuhan menerima akan penyataan Allah, lawatan Allah, jamahan dan jawaban dari Tuhan. Sehingga kehadiran melalui firman dan Roh Kudus menyegarkan, menyejukkan, memuaskan hati iman jiwa kami. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini,
Tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan akan kasih-Mu, kuasa-Mu dan kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua bahagia, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan, kalau kita boleh kembali bersama-sama pada saat pagi hari ini untuk datang bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pada pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 26. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 22 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Yang tidak bawa Alkitab bisa membaca melalui proyektor. Puji Tuhan. Sudah siap? 1, 2, 3. Bukankah telah kukatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah menubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa ayat ini ada kata kunci yaitu mendengarkan dan melakukan. Menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di sini khotbah Petrus yang kedua. Khotbah Petrus yang pertama, Petrus mengungkapkan tentang pencurahan Roh Kudus. Dikutip dari kitab Yoel. Tapi khotbah yang kedua ini Paulus mengutip apa yang dinubuatkan oleh Musa dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat 17, ayat 15, ayat 17 sampai 19. Saudaraku kasih, Musa telah dipanggil, dipilih oleh Allah, dijadikan alat untuk yaitu melepaskan bangsa pilihan Allah dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Saudara, itu dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru di sini Petrus mengungkapkan kembali peristiwa setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, dan setelah dicurahkan Roh Kudus itu.
Apa yang terjadi saudaraku kasih? Bahwa Yesus yang dinubuatkan oleh Musa, dikatakan Musa menyebut seorang nabi, sebetulnya yaitu nubuatan Musa di sini mengenai yaitu janji Allah yang akan melepaskan umatnya, yang akan yaitu mengutus seorang yang bernama Mesias atau Kristus, yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa ini. Jadi Yesus Kristus membebaskan umat manusia dari kuasa dosa, iblis dan maut untuk membawa kita masuk ke surga. Haleluya. Kasih dalam Yesus Kristus berbicara tentang yaitu pendengar dan pelaku firman Allah. Ada satu kisah seorang pendeta, gembala jemaat yang sudah tua, usianya 70 tahun. Dan pendeta ini berkhotbah selama 3 minggu pertama, kedua dan ketiga dengan tema yang sama, ayat yang sama, tetapi namanya khotbah ureanya tentu tidak sama. Meskipun pokok-pokok yaitu firman itu sama, tetapi urainya tidak sama. Setelah pada minggu yang ketiga, saudara, ada majelis di gereja itu, ada diaken, ada tua-tua, istilahnya ada pentolan gereja. Lantas dia berbisik-bisik, wah, gembala kita ini hanya sudah pikun. Ayo setelah khotbah ini jemaat dibuat supaya tidak pulang. Lantas setelah doa berkat, Pak Gembala jangan pulang. Pak Gembala ini rupanya sudah pikun ya. Kami berunding majelis tua diaken dan pentolan dan seluruh jemaat yang ada. Karena Pak Gembala pikun sudah tua, akan kami pensiun atau diganti. Oke, gembala itu. Tapi saya ingin tahu alasannya apa. Alasannya Pak Pendeta pikun, loh pikun apa? Pak Pendeta 3 minggu berturut-turut khotbah ayat yang sama, tema yang sama. Berarti Pak Gembala ini pikun. Oh, itu alasannya. Kalau alasannya begitu, apakah boleh saya mengajukan pertanyaan? Oh boleh Pak Pendeta. Tolong semua baik majelis, baik tua-tua jemaat, baik diaken dan pentolan menjawab. Apakah khotbah kami dari pertama, minggu pertama, kedua, semua ngerti? Oh ngerti. Semua mendengar. Sekarang siapa yang menjadi pelaku? Di antara yang hadir ini yang menjadi pelaku firman itu. Berdirilah satu orang coba. Saya mengerti, saya mendengar, saya melakukan, luar biasa. Sekarang kalau firman itu dilakukan, berarti ada hasilnya. Tolong ceritakan firman yang Anda dengar, Anda mengerti, dan mana hasilnya, apa hasilnya? Ada suatu perubahan dalam hidup, semua ada perubahan. Ya diam saja, tidak bisa menceritakan. Karena apa saudara? Mereka hanya mendengar dan mengerti, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Majelis, pentolan, gereja, diaken, diam saja. Berarti yang pikun bukan saya. Semua yang hadir termasuk pentolan, diaken, jemaat, semua pikun. Kalau begitu bukan saya yang dipensiun, bukan saya yang diganti, semua akan kami pensiun, siap? Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang jawab.
Semua akan saya ganti. Siap. Tidak ada yang ngomong, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Dikatakan, mengapa saya khotbah 3 minggu berturut-turut tema yang sama, ayat yang sama. Saya ingin tahu, saudara, khotbah satu saja. Tidak ada yang mampu atau mau melakukan, kok minta khotbah yang lain. Kok minta khotbah yang baru satu saja. Tidak ada yang melakukan. Makanya saya lihat, karena hanya mengerti mendengar, kepalanya jadi besar, kakinya kecil. Saudara pernah lihat itu? Kepalanya besar, kakinya kecil. Di mana? Kartun. Kalau lari, gimana kira? Abot dhuwur, saudara. Gelondong-gelondong, jungkel-jungkel. Firman Tuhan hanya berhenti di sini. Jadi sombong rohani. Sok rohani. Tadi mau pensiun gembalanya, mau ganti gembalanya. Dikira pikun, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kita? Sederhana kan? Mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku. Kalau jemaat menjadi pelaku firman Tuhan, firman itu akan mengerjakan tugasnya. Seberapa yang saudara lakukan firman Tuhan, segitulah Tuhan bekerja. Adakah pada waktu kita mendengar, kita menjadi pelaku firman? Pasti ada janji Tuhan digenapi. Bagi mereka yang mendengar, bagi mereka yang mengerti dan pelaku, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Mengapa kita tidak dapat apa-apa? Saya tidak mau saksi, saudara. Dikira saya sok. Saya mengatakan demikian itu, saya sangat mendengar, memperhatikan firman. Bagaimana saudara bisa menjadi pelaku? Tidak ngerti, kata ngerti dan mendengar. Saya perhatikan gembala itu dari medium majelis pada waktu firman disampaikan. Karena mereka mengerti firman, ngobrol sendiri. Masih ada yang main HP. Saudara, main HP. Bagaimana bisa mengerti? Bagaimana mengerti dan mendengar? Bagaimana dapat mempercayai? Mengapa mereka tidak menjadi pelaku firman? Karena mereka tidak percaya akan firman Tuhan. Tidak percaya akan firman, maka tidak mau melakukannya. Saudara, tidak dapat apa-apa. Saudara, ini sederhana sekali. Pendengar, pelaku firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup. Amin, saudara. Haleluya. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Di sini kita lihat peristiwa apa yang terjadi di sini. Kalau sudah baca, yaitu ayat dari ayat yang pertama. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus yaitu melengkapi, memenuhi murid-murid, apa yang terjadi? Jadi Roh Kudus itu mengubah dalam hidup. Petrus diubah, seorang yang penakut, licik, pengecut diubah menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Jadi turunnya Roh Kudus,
Roh Kudus memenuhi untuk mendapatkan kuasa urapan, saudara. Sehingga apa? Ada satu perubahan dalam hidup. Berkat dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Kalau Roh Allah bekerja, mengerjakan sesuatu dalam hidup kita ada satu perubahan, ada berkat dan mujizat dalam hidup kita. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat sebetulnya kuasa Allah, kuasa Tuhan itu sudah diberikan oleh Tuhan sejak kapan? Sejak kapan? Sejak dunia itu dijadikan. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Manusia diberi kuasa. Baca itu. Untuk menguasai alam semesta. Berkuasa atas langit bumi, berkuasa atas binatang di laut dan binatang di darat. Ini kuasa. Ini ayat yang ke-28. Saudara, mempunyai kuasa. Jadi Tuhan sudah berikan itu kuasa. Dan kita lihat para nabi-nabi juga mendapatkan kuasa. Dan kuasa itu nyata, saudara, bagi mereka yang percaya. Setelah Yesus bangkit, dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 18, Yesus katakan, aku mendahului kamu ke Galilea. Yesus membawa ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus. Sudah pernah bertanya, mengapa tidak dibawa ke Bethlehem pada tempat kelahiran Yesus? Tidak dibawa ke Yerusalem, pusat tempat orang beribadah, tetapi dibawa ke Galilea. Galilea artinya cinta mula-mula. Yesus membawa sesuatu yang pernah terjadi dari awal. Awal mereka percaya Tuhan, awal mereka mengenal Tuhan, awal mereka yaitu ikut Tuhan. Semangat yang luar biasa itu dibangkitkan, Yesus bangkit membawa mereka. Tapi apa yang terjadi di situ? Pada waktu mereka bertemu dengan murid, ada yang ragu-ragu. Apa bener iki Yesus? Apa bener Yesus bangkit, Yesus hidup? Apa bener Tuhan nyelametno aku, menolong aku? Tapi sebagian mereka sujud berlutut di kaki Tuhan menyembah. Maka ayat 18 dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi oleh Bapa diberikan kepadaku. Kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga di bumi. Yesus mengatakan demikian. Saudaraku kasih dalam, apakah saudara mau menjadi pelaku? Jadi di sini kita boleh mendapatkan mengapa orang Kristen tidak mau menjadi pelaku, karena kurang percaya, tidak percaya akan firman. Maka tidak menjadi pelaku, saudara. Aku kasih setelah itu naik ke surga. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Punya kuasa kalau Roh Kudus memenuhi, mengurapi kita. Dipenuhi, diurapi, jadi kita yang percaya untuk kita mampu melakukan firman Tuhan, kita harus dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus sehingga kita mendapatkan suatu kuasa. Kuasa itu merubah hidup kita. Sehingga kita akan terima mujizat, alami mujizat dari Tuhan, saudara. Alami dari Tuhan. Bagaimana caranya? Kisah pasal 2 ayat 38, bertobatlah kamu dan memberikan dirimu dibaptis, maka kamu akan mendapat karunia Roh Kudus.
Bagaimana bisa mendapatkan roh? Bertobat, dibaptis. Apakah hidup yang lama sudah habis? Apakah masih dipegang hidup yang lama, adat istiadat, tradisi, kepercayaan hari-hari tertentu, saudara? Bagaimana bisa dipenuhi Roh Kudus? Itu merupakan satu penghalang menutupi hidup hati orang Kristen yang masih pegang pada hari-hari tertentu, saudara. Apalagi masih punya ilmu, punya jimat, jangan harap dipenuhi Roh Kudus, disentuh Roh Kudus pun tidak. Maka tidak mengalami apa-apa, saudara. Aku kasih dalam Kristus. Di sini dikatakan, saudara, jadi yang dipenuhi Roh Kudus punya kuasa untuk jadi berkat dan memberkati, bisa bersaksi, bisa menceritakan Yesus. Orang yang diberi Roh Kudus, lidah mulutnya selalu memperkatakan kebenaran. Bukan dongeng, saudara. Bukan dongeng, tetapi firman Tuhan. Bukan cerita bohong, tetapi firman Tuhan yang diucapkan. Kuasa untuk bersaksi. Diurapi untuk apa? Untuk menerima kuasa, kekuatan, mujizat, melayani, dan berani memberitakan firman Tuhan. Bahkan hidup di dalam doa. Jemaat mula-mula setelah dipenuhkan Roh Kudus, mereka suka bersekutu, suka beribadah, dikatakan bahkan tiap hari. Di sini 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali. Saudara bisa lihat siapa yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, tapi tidak mau menjadi pelaku. Tak terima apa-apa, saudara. Aku kasih hanya mengerti, mengetahui, jadi sombong. Kristen yang sombong, aku wis ngerti, aku wis tahu, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Berani memberitakan firman hidup dalam doa, saudara. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan ayat mas kita, kembali pada ayat mas kita, mendengarkan Dia segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu, yaitu firman Tuhan. Mendengarkan Dia, Yesus, segala sesuatu yang Yesus katakan kepada kita. Saudaraku kasih dalam Kristus, dalam ayat tadi dikatakan ini firman Tuhan ini, kalau saudara lihat Petrus menjelaskan siapa saja yang menolak Dia, siapa yang menerima Dia. Yang menolak Dia, firman Tuhan, inilah berita untuk kamu, berkat untuk kamu, mujizat untuk kamu. Tetapi bagi yang menolak, firman Tuhan dikatakan apa? Dalam Ulangan dia, mereka akan mempertanggungjawabkan. Tapi dalam ayat ini Petrus yaitu menjelaskan dengan keras, saudara. Ya, apa? Ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Tahu dibasmi itu apa? Dilenyapkan. Kalau sudah membasmi rumput, akar habis. Petrus mengatakan demikian. Kamu mau percaya terima Yesus atau kamu menolak Yesus, itu urusannya. Mau diberkati mujizat selamat atau dibasmi. Dalam perjanjian lama Ulangan, engkau akan mempertanggungjawabkan. Nah, saudara perlu tahu. Berapa kali saudara setahun mendengar? Berapa kali? Seberapa yang saudara lakukan firman? Saudara, saya tidak nakut-nakuti, tetapi firman. Firman yang saudara dengar, yang saudara lakukan, firman itu akan menggenapi janjinya, bekerja, hidup dan berkuasa.
Tetapi firman yang saudara dengar tetapi tidak, firman itu akan menuntut saudara. Firman itulah yang akan mempertanggungjawabkan. Firman itulah yang membasmi. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Dengar dan lakukan. Ingat. Berarti pertanggungjawaban orang Kristen itu berat. Mendengar firman, tidak melakukan firman yang tidak dilakukan itu akan menuntut pertanggungjawaban, akan membasmi. Tidak gampang saudara. Orang yang mengerti ini saudara, kalau mereka tidak lakukan firman Tuhan, mereka takut dibasmi. Berarti tidak masuk surga kan? Sudah ada alami apa-apa di dunia, tidak masuk surga. Jadi firman Tuhan itulah yang akan menuntut saudara. Lalu kasih dalam Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan sekali lagi, kunci firman Tuhan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan seutuhnya. Saya ambil contoh saudara dalam Alkitab. Mereka mendengar firman yang harus dilakukan, firman yang harus tidak dilakukan, mana yang dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 dan ayat yang ke-15 mengkisahkan tentang Raja Saul. Dan ayat itu ditulis dalam pasal 15 ayat 22 sampai 23. Siapa? Saul dipilih oleh Allah dari suku Benyamin, suku yang paling bontot dan kecil. Pada waktu dipilih, siapa aku ini? Kok aku dipilih jadi raja? Dari bangsa yang kecil, suku yang kecil, bontot lagi. Merasa dia kecil, merasa dia tidak layak. Tapi setelah diangkat jadi raja, berbeda. Dulu jalannya itu biasa-biasa, sini sekarang. Nah, lihat kanan, lihat kiri, gak iso lihat koncone, akhirnya kesandung. Saudara. Beda. Banyak terjadi seperti itu pada waktu dia hidup, dia masih berjuang, dia orangnya ramah, orangnya saleh, rendah hati. Setelah mereka diberkati Tuhan, punya materi besar, saudara, ali karo konconi, gak pernah nyopo. Saudara, ini Saul. Saul mendapat perintah oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalahkan dua bangsa. Bangsa yang pertama. Jadi saudara, orang Filistin itu zaman Musa sudah ada. Dan terus menerus saudara kasih memusuhi dan menjadi musuh umat. Bagaimana pada waktu umat pilihan Allah dia mau mengerjakan, melangkah, bekerja, melangkah untuk melakukan firman Tuhan, melangkah untuk berperang, mereka harus berdoa, membawa suatu persembahan. Dan ini tugasnya imam hakim, nabi, bukan tugasnya raja. Mereka berkumpul berhadapan-hadapan orang Israel dan orang Filistin. Pada waktu itu Samuel yang jadi hakim atau jadi nabinya, jadi imam. Dia yang berhak membakar persembahan itu. Samuel sudah gak teko-teko ditunggu. Tuh sudah dekat, bangsa Israel sudah gelisah. Samuel gak teko-teko. Lantas sudah bawa ke sini. Dia sebagai raja, punya kuasa, ambil itu persembahan, dia bakar persembahan. Setelah selesai Samuel datang. Saudara, dia mengakui kesalahan, bukan tugasnya, bukan haknya, dia lakukan, dia melanggar firman Tuhan. Setelah dikasih tahu Samuel, kenapa mau melakukan ini? Kawe, dewe tak teko-teko.
musuh wis mepet, iku rakyat wis gelisah kok gak teko-teko. Nah, biasanya seperti itulah manusia, sudah salah diingatkan ngeyel, tidak mau mengakui kesalahannya. Saudara, itulah manusia. Ya, membela diri. Itu kesalahan yang pertama. Ada waktu perang kalah apa menang? Menang. Allah bukan melihat kesalahan Saul. Dia menang apa dia melihat rakyatnya? Tuhan melihat rakyat Saul. Apa orang Israel? Umat pilihannya. Jadi saudara kasih dalam satu kelompok. Kalau pimpinannya salah, tidak menghukum semuanya. Kong rakyat tidak salah. Pimpinannya yang dihukum. Ketuanya yang dihukum. Jadi bertanggung jawab seorang gembala itu saudara berat. Sangat hati-hati. Jangan sampai melakukan kesalahan di dalam pelayanan dan pengembalaan, akan dituntut oleh Tuhan. Kedua, Tuhan perintahkan lagi pergi perangi itu orang Amalek. Bahkan perintah Tuhan, orang Amalek itu harus dibasmi. Apa saudara? Tuhan kok begitu kejam? Bukan, orang Amalek ini begitu jahat. Hukum peperangan itu saudaraku kasih ya, ada aturannya. Tetapi Amalek ini pada waktu dia mau menghancurkan orang Israel pilihan Allah, pada waktu dia sudah tak berdaya, kelelahan, diserang. Bagaimana kalau orang kelelahan? Kalah. Tapi ternyata tidak, saudara. Karena Tuhan beserta. Amin. Saudara tidak usah takut orang yang memusuhi saudara, mau menyerang saudara, padahal saudara tidak berdaya. Tuhan selalu beserta kita. Sudah baca dalam Keluaran pasal 17 itu. Pada waktu bangsa ini turun dari peperangan, dia mau pulang, diserang. Tapi ternyata saudara, Tuhan beserta, menang bangsa itu. Menang bukan sekedar menang, tapi menang tuntas. Dan Allah katakan, hapuslah bangsa ini dari hadapan, dari ingat. Dilenyapkan. Orang jahat itu pasti mendapat hukum. Hanya jangan jadi orang jahat, saudara. Jadilah orang yang baik. Berangkatlah, dia katakan semua manusia, hewan harus kamu basmi. Katakan pakai bas, harus kau lenyapkan, bakar habis. Tapi pada waktu mereka perang, lihat saudaraku kasih, itu sing lemu-lemu, sapi sing lemu-lemu, lah saudara sing lemu berarti kepilih saudara. Sing kuru-kuru, siapa yang kuru sekarang ini? Intermiso saja. Berbahagialah orang yang gemuk, saudara, kepilih. Yang milih Saul, saudara. Termasuk Agag sing lemu, kerajaannya Agag juga dipilih. Dibawa pulang. Begitu Samuel begitu datang menjumpai Saul, Saul langsung dia datang juga, puji Tuhan, kami menang dalam peperangan. Apa kamu sudah lakukan firman? Kamu sudah dengar firman Tuhan? Kamu sudah dengar firman, kamu mengerti, kamu mendengar, aku mengerti mendengar, kamu sudah lakukan? Sudah, tapi saudara, Roh Kudus tidak bisa dibohongi. Aku mendengar suara apa? Suara kambing, suara lembu sapi. Tidak bisa dibohongi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, bohongi mereka, nanti kita akan sampai di sana. Tidak bisa dibohongi. Kamu bisa membohongi manusia, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Ini suara. Nah, saudaraku kasih, sudah salah tidak melakukan firman Tuhan, ditegurlah oleh Samuel. Iya, memang saya bawa. Ini mau pakai untuk persembahan kepada Tuhan. Kalau itu dilarang, berkenan enggak persembahan itu? Diterima oleh Tuhan enggak, saudara? Enggak
diterima. Tuhan katakan semua harus dibakar habis. Tapi alasan Samuel, asal Saul, ini mau persembahan untuk Tuhan. Kalau saya katakan, saudara, kalau persembahan kepada Tuhan jangan barang utangan. Saudara beri untuk Tuhan di gereja, jangan barang utangan. Seperti ini. Untuk Tuhan, setelah saudara beri kepada Tuhan barang utang sudah ditagih kan. Saudara tidak bisa bayar, sudah ditagih enggak kira-kira? Namanya utang kan harus jangan barang utang, jangan barang colongan. Ajaran lain boleh saudara, tapi untuk orang Kristen barang colongan diberikan untuk gereja, untuk Tuhan. Ini seperti Saul, saudara. Barang saudara untuk menipu, manipulasi, kan untuk. Saya pernah ngomong begitu, Pak Pendeta tahu apa yang dimasukkan di kantong itu. Itu uang baik semua, bersih. Pak Pendeta saya bilang enggak tahu. Bagaimana kalau Pak Pendeta menerima? Terus Pak Pendeta pakai, apa Pak Pendeta enggak dosa? Uang itu netral, uang itu tidak dosa, yang dosa itu manusia. Mereka yang berdosa memberi yaitu urusan mereka dengan Tuhan. Kita gembala enggak tahu apa-apa. Ngerti maksud saya? Nanti kalau jadi gembala atau kamu punya kamu terima amplop, kamu menginjil ke sana, terima PK. Kamu tahu uang itu dari mana? Tahu? Apakah kamu tanya, ini uang bener apa uang colongan, apa uang, kamu berani ngomong gitu? Oh, ditabok kamu. Dikasih uang kemarin lidik-lidik. Kita kan enggak tahu. Firman Tuhan katakan dikuduskan. Uang itu netral, tidak yang manusia yang berdosa. Makanya di dalam ayat yang ke-22-23 di situ dikatakan apa? Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Amin saudara. Mendengar dan melakukan. Akhirnya apa? Hidup Saul bagaimana? Dicopot, tadi dikatakan dibasmi, diambil alih kedudukannya, diberikan kepada Daud. Karena dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, sudah ditegur, tidak sadar, tidak bertobat saudara. Doanya tidak dijawab. Doanya tidak dijawab. Saudara, dia pergi ke dukun, ya kan? Gimana kalau sudah berdoa untuk Tuhan tidak dijawab? Pergi ke pergi ke dukun. Sudah jatuh terus, harusnya dia sadar kembali kepada Tuhan. Kalau umpama dia mengaku, saudara, iya saya salah, saya memperbaiki. Kemungkinan saudara, ada kemungkinan Saul tidak akan yaitu dan anak cucunya tidak ada yang menjadi raja. Kesalahan satu orang semua mendapatkan. Akhirnya apa? Hidupnya penuh dengan kepahitan, dirasuk setan, stres, bingung. Akhirnya apa? Bunuh diri. Akibat tidak melakukan firman. Hanya mengerti dan mendengarkan. Contoh yang kedua, hanya 3 contoh nanti. Yaitu Markus pasal 10 ayat 17, 27, Matius 19 ayat 16, 26 ayat, Matius pasal 16, 16 Matius pasal 19 ayat 16, 20, itu kisah yang sama. Kisah apa saudara? Seorang muda yang diberkati berhasil. Ijik enom berhasil sugih. Kira-kira ya apa saudara? Seneng? Di sini anak-anak muda, kita mencatat masih muda, sugih lagi. Sugih itu punya semuanya. Dia datanglah kepada Yesus. Lari-lari lagi, semangat. Anak muda kan semangat. Di pujian tadi luar biasa semangat. Yang latihan hari Kamis ada yang tidak datang. Tidak ada yang mereka latihan. Tadi yang cuma sedikit. Semangat mereka.
datang kepada Yesus dan dia bertanya, bagaimana caranya untuk mendapat hidup yang kekal, mendapat warisan dari Allah, mendapat janji Allah. Kamu tahu hukum Taurat? Oh tahu. Hormat, jangan berzina, jangan membunuh, jangan saksi dusta, dan hormatilah ayah dan jawab Buddha tadi. Oh Tuhan, itu dari kecil sudah kami lakukan, kami apal itu kami lakukan. Luar biasa hukum Taurat. Anak muda ini, Yesus melihat dengan penuh kasih, orang siji. Jadi jangan membunuh, jangan saksi dusta, jangan pada ada 6 hukum dia lakukan. Orang siji. Saudara, 6 bisa lakukan, tapi kurang 1. Apa Tuhan? Dia pikir cuma 1 aja gampang. Pulanglah, jual semua harta milik. Berikan kepada orang-orang miskin. Setelah itu ikutlah aku, maka kamu akan mendapat harta di surga. Dengar tuh, oh ya Tuhan, puji Tuhan. Dia jual hartanya. Dia dengar firman kan. Dia lakukan firman itu satu yang Tuhan minta. Dengar firman Tuhan itu. Tuhan tidak minta banyak saudara. Satu. Tuhan juga tidak banyak. Tuhan minta hidup saudara, bukan harta saudara. Tubuh saudara bawa, persembahkan. Tuhan tidak minta yang lain. Kalau tubuh ini saja sudah abot dibawa ke gereja, bagaimana yang lain? Jadi orang Kristen yang sudah mempersembahkan tubuhnya, yang lain itu gampang. Katut saudara. Orang Kristen yang tidak setia ibadah, abot ibadah, berarti Tuhan tidak minta banyak, tubuhnya belum dipersembahkan. Tubuhnya aja enggak, apalagi yang lain. Tanda tanya besar. Aku kasih. Dia mendengar hal itu, dia lemes. Kumpul no harta bertahun. Tapi Tuhan tadi katakan, Tuhan ganti loh. Di surga. Dan ikutlah aku. Saudara, ikutlah aku, tetapi dikatakan karena orang ini, ya dikata orang kaya, maka dikatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan. Tapi saat ini saya lihat beberapa tahun, mulai tahun 80-an, 90, hanya orang-orang kaya mereka dalam pelayanan, mereka biaya sendiri, bawa motor sendiri, bensin sendiri, bawa makan sendiri. Saya pernah alami itu tahun 90-an saudara, banyak, yaitu tim-tim dari Surabaya datang ke tempat ini. Ya kami sebagai tamu harus mempersiapkan. Dan dia datang begini, Pak Pendeta, ini nanti yang khotbah ya. Dia bilang, Pak Pendeta ini amplop, jangan ambil persembahan Pak Pendeta, ini amplop dari saya, berikan yang khotbah. Loh saudara, dia datang, saya bilang ini orang kaya, tidak seperti dalam Alkitab ini. Dia datang, bawa sembako, melayani, persembahan utuh, amplop itu dari dia suruh ngasihkan. Tidak seperti ini. Pada waktu tahun 88 ya, itu saya alami seperti orang-orang kaya, dia terjun dalam pelayanan gak persekutuan saudara. Makanya kaya tidak masuk surga. Banyak orang kaya yang dia cinta pekerjaan itu. Seperti itu. Dipakai untuk sampai hari ini mereka mengumpulkan, membantu pelayanan di desa-desa. Ya. Jadi jangan sampai orang kaya berarti tidak masuk surga. Orang kaya yang bodoh yang tidak firman Tuhan.
Orang kaya yang pelit, yang medit, saudara. Tidak tahu pekerjaan Tuhan. Sekarang banyak orang-orang, tadi saya katakan, saya alami itu tahun 88. Saya tidak mengundang mereka, mereka datang. Dan mereka survei, kapan Pak Pendeta saya bisa layanan? Silakan, kapan saja. Terbuka. Sampai sekarang. Tim-tim dari persatuan mereka, saya tidak undang mereka yang minta ke sini. Saya tulus. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Mereka datang, mereka tulus. Saya ninggal, tidak ninggal. Saat ini saudara, saya punya prinsip. Orang pemberita firman harus hidup dengan firman. Diterima tidak diterima, saya siapkan PK. Saya kasih. Siapapun, baik itu pendeta, baik itu tetap saya. Kalau diterima tidak diterima, tanpa diterima ya bejo aku. Untung saya. Tapi saya tidak berpikir seperti itu firman. Ya ke pemberita firman, ya ini harus haknya dia. Akhirnya apa saudara kasih tadi firman Tuhan katakan? Dia mendengar firman tapi tidak menjadi pelaku. Contoh yang ketiga. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai Ananias dan Safira. Pada waktu itu pada jemaat mula-mula mereka senang melayani. Mereka yang melayani juga tidak bisa khotbah kalau saya tidak puji. Mereka yaitu membawa harta milik finansial. Ada namanya Yusuf menjual tanahnya, diberikan ke gereja, diberikan pada rasul-rasul untuk biaya pelayanan. Safira karena jadi dia ikut-ikut. Ananias, Safira, dua suami istri berunding, kita juga mau jual lu, kita juga mau berikan. Istri berunding, saudara. Akulah tanah, aku saudara yang membawa ke gereja. Ananias itu suami atau istri? Suami. Pak Petrus yang ya itu. Ini persembahan. Saudara kasih tadi kata penuh. Lantas Petrus mengatakan, ini kamu menjual tanah dan hasilnya uang ini. Pada waktu kamu belum jual itu milik hakmu. Setelah kamu jual itu milikmu dan mendustai, membohongi roh. Mendengar itu mati. Bisa dibohongi roh yang membohongi. Padahal dia berjanji untuk melakukan semua kepada Tuhan. Bukan istrinya. Rasul. Setelah itu ditanya lagi, Safira, apa benar ini persembahan hasil jual tanah? Benar. Loh kamu kok sekongkol? Sehati mau jual, sehati jadi pembohong. Lihat itu kaki orang-orang yang menguburkan suamimu. Langsung dengar itu geplak mata. Saudara, dengar firman. Dibasmi. Dengar luar biasa. Contoh yang sangat jelas. Pada waktu Allah berfirman, Abraham, pasal yang 12. Keluar kamu anak saudara dari rumah orang. Dengar, dia keluar. Pergi ke satu negeri yang akan tunjukkan negeri belum tahu. Dia mendengar, dia percaya, dia melakukannya. Akan menjadikanku bangsa yang besar, akan masyhur dan diberkati. Keluar. Kalau saudara belajar teologi, saudara Abraham itu di Ur Kasdim itu
orang yang terpandang dan kaya. Pekerjanya aja ratusan. Berarti peternak dan perkebunan. Dia tinggalkan semuanya ke suatu tempat yang belum jelas, tapi ini perintah Tuhan. Dia pergi. Pasal 22. Tuhan datang kepada Abraham melalui apa? Melalui mimpi, bukan kok seperti hari ini. Aku minta anakmu, persembahkanlah ke suatu bukit yang kutunjukkan. Malam itu mendengar firman, pagi-pagi dia bangun, dia lakukan, dia kerjakan. Singkat cerita apa? Dia lakukan itu. Abraham tahu pada zaman dulu namanya dipersembahkan, harus dipotong, disembelih, dibakar. Anaknya sendiri yang diminta oleh dia berikan. Karena tubuhnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan, yang lainnya dia berikan kepada apa yang Tuhan minta dia berikan. Apa yang saudara baca dalam pasal 12 itu ayat selanjutnya. Tuhan kata, aku bersumpah kepadamu karena engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu. Engkau melakukan segala perintah Tuhan, maka segala berkat ini akan melimpah dalam hidup. Mau diberkati Tuhan? Bukan hanya kamu, tapi anak cucumu juga akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, anak cucu Abraham, mau diberkati Tuhan? Kuncinya lakukan firman Tuhan, memberkati kita. Mari kita semua berdiri. Ada beberapa ayat yang perlu saya sampaikan. Amsal Soleman pasal 13 ayat 13. Mereka yang meremehkan firman Tuhan, mereka akan menerima akibatnya. Yohanes pasal 12 ayat 47 sampai 48. Aku tidak menghakimi engkau, tetapi firman yang kau dengar, yang tidak kau lakukan, itu yang akan menghakimi, menuntut engkau. Yang menjadi pelaku firman Tuhan itu pasti bahagia. Amin. Katakan, pelaku firman bahagia. Katakan sama samping saudara, menjadi pelaku firman Tuhan, engkau berbahagia, engkau diberkati Tuhan, mujizat terjadi, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan berkuasa. Dengan
datang sujud menyembah-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, percaya akan firman-Mu, dan kami mau melakukan firman Allah. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Yusak Dobol Rayu maju ke depan dan berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kesempatan yang indah Engkau berikan kepada setiap kami umat-Mu untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, kami bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan. Lebih lagi pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami terima di dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-Mu, kami persembahkan tubuh jiwa raga roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan penuhi setiap kami dengan roh-Mu, Roh Kudus penuhi kami, berikan kekuatan kemampuan kami. Bukan hanya saja kami untuk mendengar firman-Mu, lebih lagi kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang Engkau katakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih agar hidup kami boleh berkenan dan hidup kami tidak Engkau musnahkan dari hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar dan kami lakukan boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Melakukan hal-hal yang terbaik, yang luar biasa, mujizat yang dasar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat bagi kami pada pagi hari ini. Berikan kesehatan, kekuatan sempurna, berkati dalam setiap pelayanannya dimanapun hamba-Mu melayani. Hikmat-hikmat marifat Tuhan penuhkan senantiasa dalam hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan atas selanjutnya dalam pimpinan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berikan persembahan yang kedua. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh
indah lawatan Tuhan pada yang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh dan lawatan Tuhan, kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa menerima pesan yang harus kita bawa perjalanan kita dalam kita iring dan layani Tuhan. Pesan apa yang Bapak Ibu terima pada hari ini? Di nama Tuhan mendengar dan melakukan. Di nama Tuhan biarlah kita mendengar dan kita melakukan. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Di nama Tuhan, sebelum saya melanjutkan untuk pengumuman ibadah sepanjang minggu, saya mohon di sini yaitu Ketua Wanita akan melaporkan kegiatan yaitu ibadah Padang. Saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, nama ini saya mewakili seluruh panitia ibadah Padang Sengkaling dan keuangan full acara ibadah Padang. Sebelumnya di sini saya perlu informasikan untuk peserta ibadah Padang kemarin tercatat pesertanya 110 orang dengan kategori yang 8 anak free tidak membayar, dewasa 101 orang, ada 1 dewasa 50%. Untuk pemasukan, lanjut saya akan membacakan untuk laporan keuangannya. Dari seluruh peserta itu untuk pemasukan 10.150.000 rupiah, ada subsidi parkir dari 2 orang 25.000, jadi total pemasukan 10.175.000. Untuk sewa bus medium maupun besar, plus uang makan driver dan kernet dan tol PP untuk 2 bus 5.815.000 rupiah. Untuk tiket masuk ke Sengkaling 2.408.000 rupiah. Pengeluaran lainnya yaitu door prize, banner dan masker 372.000. Untuk peralatan yang kita pakai dalam perjamuan kasih kemarin, pembelian untuk kertas minyak, sendok, gelas dan lain-lain 79.000 rupiah. Untuk snack pagi 395.000 rupiah, snack dan air minum ya maksudnya Bapak Ibu. Untuk snack sore 181.500 rupiah. Untuk tambahan konsumsi 150.000 rupiah yaitu berupa soto paket komplit. Dari total pengeluaran itu 9.400.500 rupiah. Dari pemasukan saya kurangi pengeluaran, ada sisa saldo 774.500 rupiah. Saldo ini akan kita pakai untuk tahun depan pada saat kita akan melaksanakan ibadah Padang atau rekreasi di tahun yang akan. Kiranya saldo yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Pada hari ini saya
mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah bahu-membahu bekerja sama dalam terselenggaranya ibadah Padang kemarin. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih ke seluruh panitia yang sudah bekerja sama, kita bergandengan tangan sehingga ibadah Padang ini bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian tiada gading yang tak retak ya Bapak Ibu. Apapun yang kita usahakan dengan semaksimal mungkin pasti masih ada cacat celah di sana sini. Untuk itu saya mewakili panitia memohon maaf apabila dalam acara kemarin masih ada kekurangan yang Bapak Ibu rasakan. Untuk itu sebagai evaluasi kami tim panitia ibadah Padang, kami akan terus berbenah supaya di acara yang akan datang kita bisa meningkatkan pelayanan dan berkat-berkat yang kita terima akan lebih kita rasakan. Terima kasih. Sekian laporan saya. Tuhan Yesus memberkati. Di Tuhan Bapak Ibu Saudara, tuh nganti Bapak Ibu bisa melihat yaitu akan di ya pengeluaran itu nanti akan Bapak Ibu bisa lihat nanti setelah di print ditempel di papan pengumuman, jadi Bapak Ibu bisa lanjut. Puji Tuhan, sungguh ibadah Padang sangat memberkati. Ada dua hal. Untuk kas musik juga dapat pemasukan. Bagaimana? Ada laporan kas musik? Belum. Siapa yang pemegang kas? Bapak Yona? Belum ya? Oh, Bapak Yona? Ada? Ya, ayo sampai sekalian. Tapi kira di sini ya goleki. Puji nama Tuhan. Sebagai pemegang kas musik, saya akan melaporkan untuk masukan pada waktu ibadah Padang kemarin. Saya laporkan untuk saldo kas musik dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024 ada Rp1.029.900, ditambah pemasukan bulan Agustus tahun 2024 285.000, total Rp1.314.900. Dan kemarin pada waktu ibadah Padang ada persembahan yang berjumlah 473.000, ditambah hasil kem ibadah Padang di Pus 1 sejumlah 100.000, ditambah hasil kem ibadah Padang di Pus 2 22.000. Jadi total saldo kas musik sampai tanggal 16 September sampai minggu ini berjumlah Rp1.909.900. Saya ulang kembali, saldo Rp1.909.900. Terima kasih. Puji nama Tuhan ya. Jadi satu keuntungan yang besar ya, kita dapat dua hal kas untuk nambah kas, yaitu musik, di mana pengurus musik bergumul untuk yaitu keyboard ini yang sering main itu sering ada kendala. Jadi Bapak Ibu, pergumulan kita untuk mendapatkan musik yang baru. Kita berdoa pertama ya untuk
Ibu dulu satu-satu ya, bahwa dalam doa. Yang kedua, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Eliezer persembahan Saudara Noah dan Putra. Hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja diminta di rumah Saudara Acil yang ada di Indra Prasta karena mungkin ada ulang tahun, bagaimana nanti pemuda remaja ya. Jadi hari Kamis jam 18 ibadah di rumah Bapak Hani yaitu Acil di Indra Prasta. Pemuda remaja tolong ya kompak. Hari Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel, jam 18.30 ibadah kaum pria. Ya husana. Gitu. Hari Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum seperti hari ini. Senin, Selasa doa malam dimulai jam 18.30. Untuk mengisi pujian besok minggu adalah giliran karena minggu kelima umum. Kita mohon nanti Bapak Ibu Saudara tinggal sebentar untuk kita akan berlatih pujian untuk mengisi yaitu minggu depan, yaitu minggu kelima. Dan saya ingatkan memang satu persatu kita sudah menginjak bulan yang ke berapa ini Bapak Ibu? 10. Bulan depan, minggu depan sudah bulan 10. Saya ingatkan, apa Bapak Ibu kira-kira yang ingat? Celengan, sip. Celengan mohon waktunya diisi ya. Jangan mengisi langsung, tapi mulailah sedikit demi sedikit, nanti pada waktu dikumpulkan sudah terisi, tak berat ya, enggak kok besok dikumpulkan, isi. Nah itu yang membuat kita berat. Nah kalau saya nurun duit itu 1 minggu 2 kali, Minggu dan Rebu, saya tetap ingat. Nah di situ. Nah, puji Tuhan saya ingatkan seperti itu. Jadi, karena sudah menginjak bulan 10, kita akan mengadakan persiapan-persiapan untuk menyongsong hari yang berbahagia sekali, baik itu pujian wanita, pria, maupun pemuda remaja, maupun umum. Kita persiapkan bagaimana nanti yaitu mulai bulan-bulan ini kita adakan persiapan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan bawa dalam doa. Pak Ibu, untuk minggu depan ya supaya enggak lali, minggu depan guru-guru sekolah minggu akan yaitu mendapatkan pendalaman minggu besok sore ya, bukan minggu ini, minggu lagi, cuma sekarang saya ingatkan supaya mungkin juga pelayan-pelayan Tuhan yang ingin bergabung untuk mendapatkan pendalaman, saya mohon hari Minggu besok datang untuk menerima pendalaman. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, perjalanan kita sepanjang minggu, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua, bangkit berdiri, kita pujikan. Bapa sentuh hatiku, saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak
Eliezer doa sebelum doa berkat. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di jalan hidup ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas kesempatan siang hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu jelas, lantang. Kami biarlah menjadi pelaku dan pendengar Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin diberkati. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menunjukkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pada saat siang hari ini kami berdoa untuk ibadah yang akan dilakukan Tuhan, baik doa malam, ibadah pertengahan, ibadah remaja, ibadah kaum pria, doa puasa untuk hari. Biarlah kami boleh minggu yang akan datang, kami boleh laksanakan ibadah umum, juga ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati semua rencana Tuhan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat hari ini tidak bisa hadir, mungkin mereka sedang sakit, mereka sedang ada pergumulan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, boleh menyembuhkan, boleh memberikan jalan keluar, boleh mengingatkan mereka yang bepergian. Biarlah minggu depan boleh berkumpul bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan yang selama seminggu kami boleh ada karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pimpinan, presiden, sampai pimpinan terendah RT RW yang dimanapun kami berada.
Kiranya Tuhan memberkati mereka, Terima kasih. memberikan hikmat, roh takut yang akan mereka boleh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini doa seru kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pulang ke tempat masing-masing. Kita bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Terima kasih, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, selamat hari Minggu, selamat berlibur, dan sampai ketemu minggu depan kita beribadah lagi.